بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الحرية، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرة العلماء والقرماء وحضرة الأمهات المسلمات Majelis Taklim Nurul Jannah, semoga semua kita dikaruniai keberkahan, karunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Nurul Jannah ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan soleh, soleha, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barokah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita, jamaah kita, atau tetangga kanan kiri kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Juga kita mendoakan para pejuang, para pahlawan yang telah memerdekakan negara kita, negara Indonesia, yang insyaallah esok hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, esok hari bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Budaya di kita setiap 17-an lomba. Yang terkadang lombanya itu aneh-aneh, unik-unik. Ya oke lah, kalau memang tujuannya hanya untuk silaturahim, monggo. Tujuannya untuk memeriahkan, untuk mendidik atau melatih anak-anak, monggo. Tapi kalau sampai kelewati batas, maksudnya kelewat batas begini, begitu zuhur panitianya malah gak sholat zuhur, asar gak sholat asar, begitu lomba gara-gara salah menilai, akhirnya yang berantem emaknya, yang lomba anaknya, yang berantem emaknya. Begitu maghrib kecapean, rebahan gak sholat isya, ketiduran. Wah wes bahaya. Padahal dulu para pejuang negara Indonesia ini taruhannya nyawa. Di pertemuan ngaji kita hari ini, kita akan ngaji satu ayat. Qurannya udah dipulangin sih ya. Wes gak usah lah, wes dengerin aja. Ada ayat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112. Ayat ini sebagai renungan, karena ayat ini Allah menggambarkan ada satu negeri. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan perumpamaan satu negara, yang negara itu kanat aminatan mutmainnah. Negaranya itu aminah,
Aminah, udah jadi nama orang ya. Aminah itu aman. Mutmainnah, tentram, aman, tentram, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang rizkinya, sumber bahan makanannya itu dari mana saja ada. Itu ayat ini walaupun tidak nyebut Indonesia, kok kayaknya mirip Indonesia. Indonesia ini apa sih yang nggak ada? Kalau lagunya Kos Plus apa itu? Kolam susu yang tongkat jadi tanaman. Gimana Bu lagunya? Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Gitu ya. Terus. Yang vokalis pantas Sandi saya ya. Lah, dalam ayat itu ya'ti harizquha ragadan min kulli makan. Yang dari mana saja bisa dijadikan sebagai sumber bahan makanan. Indonesia ini apa sih yang nggak ada? Korma dulu katanya yang nggak bisa, sekarang bisa. Indonesia di Arab nanam singkong belum tentu ada isinya. Hidup mungkin hidup, tapi isinya belum tentu. Indonesia ini negara kaya raya. Kalau bahasa orang Jawa kuno dulu gemah ripah loh jenawi kerto tentrem karto raharjo. Yang bukan orang Jawa apa itu? Sering dengar ya. Gemah ripah loh jenawi kerto tentrem karto raharjo. Itu kalau diarabkan ya bahasa Arab tadi itu loh. Dalam ayat kanat aminatam mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Adem ayem tentrem, rezekinya dari mana saja ada. Bahasanya Indonesia ini paling kaya loh. Orang jatuh itu tergantung jatuhnya kemana loh. Kalau ke depan jerumuk, kalau ke belakang jeredak. Indonesia kok. Apalagi makanan Bu. Arab, bahanan makanan pokok kita itu nyebutnya al-aruz. Bahanan pokok kita apa? Nasi apa beras? Pokoknya kalau Arab mau padi, mau beras, mau nasi nyebutnya bahasa Arabnya sama, al-aruz. Bahasa Inggrisnya mau padi, mau beras, mau nasi sama, rice. Kalau Indonesia, kalau masih di pohon namanya padi. Kalau udah dirontokin dari pohon namanya gabah. Kalau udah dibuka kulitnya namanya beras. Itu kalau yang utuh, yang hancur. Udah jadi berapa bahasa tadi? Banyak ya. Dimasak. Kalau airnya pas, kalau airnya lebih bubur. Itu kalau tanpa bungkus. Kalau dibungkus daun pisang namanya lontong kalau nggak ada isinya. Kalau ada isinya, Indonesia kok. Indonesia. Nasi itu kalau banyak, kalau cuma satu butir, kalau orang Jawa namanya upo. Kalau orang Indonesia, orang Jakarta apa? Iya, kalau banyak kan nasi, kalau dikit upo. Iya. Udah jadi berapa bahasa tadi? Ngitungin Bu. Makanya kadang ada orang yang tidak bangga dengan Indonesianya, itu alangkah tidak bersyukurnya. Kita tuh bersyukur dilahirkan di Indonesia. Mau ngapa-ngapain aja bebas. Di negara Arab Bu, cerita teman-teman yang lama mungkin di sono. Mana bisa ngadain maulid kayak rame-rame, ngundang penceramah yang hadir banyak, nggak bisa. Di Mesir ya sampai, di Malaysia, kalau Malaysia mending katanya nggak bisa. Di Arab nggak bisa. Kita Indonesia mau selawatan dari pagi sampai sore bebas. Di Arab ada orang baca barzanji ketangkep karena pemerintahnya melarang baca barzanji. Yang berani menentang dulu ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, itu pun dimusuhi pemerintah.
Di sini mau ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala, pakai lagu dangdut aja boleh. Itu tadi ya'tiha ragadan min kulli makan. Rizkinya itu dari mana saja. Tetapi lanjutannya ayat fakafarat bi an umillah. Penduduk dari negeri itu kufur dari nikmat Allah. Kufur itu apa? Kufur itu apa? Mengingkari. Enggak syukur. Udah dikasih segalanya masih cap-cep. Iya kan mayoritas kita ini kalau ditanya masih suka cap-cep ya. Masih kurang. Ya, Bu, gimana, Bu? Gimana usahanya? Gimana suaminya? Gimana anaknya? Kok cep semua itu. Gigangan acara Agustusan gimana? Enggak kayak dulu. Ya Allah, padahal dia yang enggak nyumbang dari dulu enggak nyumbang loh padahal. Iya dari dulu enggak nyumbang, sekarang dia enggak nyumbang, giliran ditanya gimana Agustusan di gangannya. Ya. Enggak syukur. Fakafarat bi an umillah. Maka fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Karena tidak syukur itulah fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah menempatkan walaupun negerinya tadi itu bukan hanya kolam susu. Cukup kail enggak hafal sih lagunya. Nah, gimana selanjutnya? Cukup menghidupimu terus. Nah, itu ada mic enggak ada mic. Enggak, maksudnya begini loh, lagu itu menggambarkan betapa Indonesia ini nyari untuk sekedar makan di mana saja ketemu. Gambaran ayat itu tadi begitu. Tetapi karena orangnya kufur sehingga yang banyak itu tadi malah ditimpa kelaparan. Kalau bahasa orang dulu katanya anak ayam mati di lumbung padi. Lah orang Indonesia pada sampai merantau ke Malaysia, sampai ke Singapura, ke Hong Kong, padahal negaranya itu lebih miskin daripada kita. Lah kenapa? Ya karena kita ini fakafarat bi an umillah. Banyak yang ingkar dengan nikmat Allah. Maka fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Allah menimpakan untuk warga negara tersebut, walaupun ayat itu enggak nyebut Indonesia loh ya. Lapar, takut. Semua kita ini dihinggapi rasa takut. Yang punya kerjaan takut di PHK, apalagi yang enggak punya. Yang punya usaha takut usahanya bangkrut, apalagi yang enggak punya. Yang sehat takut, apalagi yang hidup. Kalau mati udah enggak takut, udah mati. Semua kita nih pasti dihinggapi rasa takut. Makanya sampai kita itu berani bayar asuransi pendidikan anak itu takut kalau anak kita nanti nggak makan. Emang yang ngasih makan kita. Kita ini kan hanya cuma sebagai wasilah perantaraan bahwa anak itu yang memberi rizki adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua yang hidup di muka bumi ini asal butuh makan, rizkinya dicukupi. Kita kalau mau mikir-mikir gitu, biar hati kita itu tambah qanaah. Qanaah itu apa? Enggak kemurungsung kalau orang Jawa bilang. Kemurungsung apa? Tenang. Enggak begitu takut masalah rezeki. Cecek. Kita tiap hari kan lihat cecek ya. Cecek itu binatangnya jalannya pelan, kerayap di dinding. Kayak nyanyian anak-anak kita loh. Cicak di dinding. Loh, kalau kita mau mikir Bu ya, cacak itu makanannya nyamuk.
Nyamuk bisa terbang kemana-mana. Lah kalau kita akal-akal kayaknya nyamuk, cecek itu nggak mungkin bisa ngejar cecek, kayaknya nggak, wale. Cecek itu nggak mungkin bisa ngejar nyamuk. Tapi wong Allah mau ngasih rezeki, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Enggak, takutnya nanti begitu nyampe rumah, tadi ngaji apa, Mak? Ticak-ticak di dinding. Enggak, ini kita belajar qanaah loh. Bahwa cecek yang binatang ngerayap jalannya pelan bisa makan nyamuk yang jalannya pakai terbang. Kalau Allah pas mau ngasih rezeki itu nyamuk, itu cecek, ya nyamuknya yang nyamperin. Iya. Ayam. Kalau ayam yang dikandangin sih rezekinya dijamin sama yang miara. Kalau ayam yang dilepasin, apalagi ayam babon. Kalau orang Jakarta nyebutnya ayam apa? Babon ya. Miara anak 10, itu lakinya nggak tanggung jawab. Asal habis celingkrik langsung tahu kabur kemana, nyari babon lain ya. Itu miara anak 10. Asal dia mau keluar, modal ceker sama patok, anaknya datang, ya makan semua itu 10. Ya, termasuk dulu bapak saya memotivasi saya supaya saya berani nikah, ayam. Loh, saya dulu asal pulang kampung nih kan, merantau Jakarta, pulang kampung ditanya, gimana Le, udah temu jodoh? Kalau pandangan sih udah ada Pak, cuman nggak berani. Wong kerja cuman hasilnya sekian, dimakan sendiri aja kadang nombok. Cuman nyatet di warteg, nyatet. Kata bapak, mosok kamu sekolah bertahun-tahun kalah sama ayam. Ayam nggak sekolah, nggak pernah ngaji, cuman modal ceker sama patok, miara ayam anak 10 kuat, lakinya nggak tanggung jawab. Oh iya ya. Wah, akhirnya begitu balik ke Jakarta, perempuan yang saya taksir saya tanyain mau nggak sama saya, mau, ya udah ayo. Ya bener, buktiin Bu, rezeki dijamin oleh Allah, bener. Begitu nikah yo rezekinya cukup, punya anak 1, 2, 3 sampai 4 yo cukup. Dulu kemana-mana naik angkot, ya sekarang alhamdulillah ada kendaraan. Allah yang nyukupi. Lah iya, Allah yang nyukupi. Lah karena kita itu tadi fakafarot bi an umillah, banyak kufurnya, makanya pikiran kita itu jadi kacau kalau masalah urusan rizki. Kayaknya nggak percaya kalau kita rezeki kita itu dicukupi. Yang berat itu bukan mencukupi, yang berat itu keinginannya, bukan kebutuhan. Apalagi kita yang udah usia segini loh, makan paling seberapa sih ya? Loh ya, malah belum makan Bu. Kalau saya udah 2 kali sama sarapan tadi. Kebetulan tadi khutbah Jumat di Cilincing, begitu turun udah siap, tinggal makan, langsung jalan ke sini. Lah kalau nuruti makan, kita cuman seberapa sih ya? Kalau nuruti kebutuhan loh. Kita itu yang sampai pontang-panting pinjem sono pinjem sini, kan gara-gara nyukupi keinginan. Kalau kebutuhan ya makan cuma segini. Kalau dihitung-hitung beras paling berapa sih ya? Yang repot itu kan keinginan. Motor udah punya, cuman karena udah ketinggalan model, udah punya Revo, antar kemana-mana udah bisa. Karena tetangga kanan kiri pada punya NMAX sama PCX, akhirnya repot jajain DP. Laku 3 juta tuh Revo, 3 juta lah DP, lah bulanan 1,5 juta lah, yang dibikin kenyut-kenyut kan 1,5 juta itu. Lah iya, HP udah punya HP, ya buat nelpon bisa, buat WA ya bisa. Cuman tetangga kanan kiri kalau ngaji naruh HP-nya bagus-bagus, akhirnya nyampe rumah kepikiran. Lah iya, yang bikin masalah itu aslinya kan keinginan, bukan kebutuhan. Lah tadi ayat An-Nahl 21 tadi Allah menggambarkan fakafarat bi an umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Lah agar kita ini hidupnya enak,
Hidup enak itu kan berawal dari hati dan pikiran. Biar punya banyak, kalau hati pikirannya nggak tenang, malam nggak bisa tidur, makanan jadi nggak enak. Saya pernah ketemu di Kesemek situ. Saya tahu dia orang kaya, rumahnya bagus. Malam-malam jam 11 keluar cuma pakai kaos putih itu pakai sarung. Saya tanya, Pak Ji, belum tidur? Nggak bisa tidur. Nah, kenapa nggak bisa tidur? Rumah ruangan AC, kasur empuk. Sementara saat itu Karang Taruna itu belum dibangun begitu. Masih tukang becak berderet, pada tidur di becak melungker ngorok. Pak Ji, itu tukang becak nggak punya kamar. Ya mungkin di kampungnya punya. Tidur di situ mungkin cuma modal autan, ngorok. Ya iya ya. Duit saya punya, kamar bagus, ruangan asik. Kenapa nggak bisa tidur? Sementara orang yang itu tadi pules. Ini yang bikin nggak bisa tidur itu ruangan bagus, apa pikiran? Pikiran. Makanya kadang orang dulunya sehat seger buger, tahu-tahu penyakitan gara-gara pikiran. Nah, pikiran ini yang menyebabkan orang atau letaknya orang mau syukur atau kufur. Lah, syukur itu sendiri dalam definisinya adalah kita memakai dari yang dikaruniakan sesuai dengan apa yang dikehendaki yang memberi karunia. Bahasa gampangnya, syukur itu adalah memanfaatkan karunia Allah berupa sehat macam-macam, negara Indonesia yang enak ini tadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Inginnya Allah gimana? Ya wes, negaramu itu aman, adem, ayem, pakai untuk ibadah yang enak. Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji. Ibu-ibu yang aktif di kegiatan apa itu? Yang ngitungin anak nyamuk itu. Ayo, anak nyamuk dihitungin dulu. Apa namanya? Jumantik. Lah, yang kader itu yowis, itu bentuk ibadahmu. Posyandu, lansia, apalah macam-macam. Itu ibadah. Kita aktif di situ, itu dalam rangka yuk kita mensyukuri nikmat merdeka. Saya enggak, saya di rumah aja. Takut dosa saya kalau ngumpul-ngumpul. Kalau ngumpul-ngumpul awalnya ngomongin baik, lama-lama ya ngomongin orang. Lah kalau takut dosa ya wes jepoprek aja di kamar. Lah orang jepoprek di kamar itu soleh, solihah, tapi hanya untuk dirinya. Pahalanya yang ia peroleh hanya yang dia kerjakan aja. Iya kalau diterima, kalau enggak. Tapi kalau orang yang mau keluar itu namanya muslim. Kalau orang yang baik hanya untuk dirinya itu namanya soleh bahasa kita. Tapi kalau orang yang mau keluar, majelis taklim begini, nanti besok Bapak Agustusan ikut bikin makanan apa dibagi-bagi ke tetangga kanan kiri, acara macam-macam, itu namanya muslim. Rasulullah itu mencontohkan bukan hanya soleh tapi muslim. Memang resiko diomongin orang itu ya wajar. Namanya orang ya pasti diomongin orang. Kita udah usaha maksimal baik aja, ada aja yang ngomongin, apalagi loh kita ngasih loh Bu, kita ngasih. Itu kalau orang memang pikirannya nggak baik, kita kasih aja masih seudon. Tumben ngasih, ada apa nih? Ayo. Lah iya, orang kalau udah pikirannya jelek, itu kita apain aja, sisi negatifnya ada semua loh. Misalnya kita sama dia, misalnya dulu karena kita nggak begitu kenal, begitu kita kenal kita anterin makanan. Mungkin dia sih nggak ngomong, cuman pikirannya kan tumben ini nganterin, jangan-jangan dia mau nyalon RT biar saya milih loh. Ada aja. Kita tegur sapa, tumben negur, biasanya juga anteng baik. Itulah manusia. Makanya yos kita jangan ambil pusing. Pokoknya asal kita yakin ini baik, ini manfaat. Jangan hanya karena omongan orang kemudian kita berhenti, jangan. Ini saya punya analogi cerita, walaupun ini cerita hanya hayalan, tapi ini sebagai ibarat buat kita. Orang kalau terlalu ngikuti omongan orang itu nggak bakalan ngapa-ngapain, udah depok. Jangankan kita depoprek di rumah, depoprek Indonesianya apa? Diem di rumah, itu pun jadi omongan loh. Orang kok di rumah aja. Giliran kita keluar, orang kok keluar mulu.
Nggak ada benernya. Kita ngumpul, kita diem. Orang kalau ngumpul kok diem aja mbok yang ngomong. Giliran kita ngomong, orang kok ngomong aja mbok ya diem. Bisa. Kapan benernya kita kalau mengikuti omongan orang? Ini ada cerita. Bapak sama anak mau jual keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda. Pertama jalan dituntun berdua sama bapak anak. Ketemu orang, diomongin begini. Itu orang dua-duanya kok orang goblok. Keledai bisa ditaikin, mosok dituntun doang. Nggak jalan. Misalnya umpama orangnya sini mau dijual ke pasar Kramat, pasar mana apa namanya? Pasar Waru, pasar Kramat kedekatan pasar Waru. Begitu keluar gang situ diomongin keledai bisa ditaikin, mosok dianggurin, goblok amat. Akhirnya naik. Dua-duanya naik sampai ke gang 2 diomongin lagi, ya Allah keledai kecil kok ditaikin berdua. Akhirnya turun. Ya udah, bapaknya naik, anaknya yang nuntun. Sampai ke Semek ketemu orang diomongin lagi. Itu bapak nggak tahu. Kasihan sama anak, anaknya suruh nuntun, dia yang naik. Akhirnya dibalik, bapaknya yang nuntun, anaknya yang naik. Sampai ke jalan Duku sono diomongin orang lagi. Itu anak nggak tahu sopan santun, mosok dia yang naik, bapaknya yang nuntun. Coba salah semua kan? Enggak ditaikin, salah. Ditaikin berdua, salah. Ditaikin bapaknya yang naik, bapaknya yang nuntun, salah. Ganti anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun, salah. Akhirnya mereka berdua punya ide, gendong aja yuk. Akhirnya nyari bambu, keledainya dipikul berdua. Lu sampai pasar karena keledai dipikul, kata yang jualan yang ini, jual keledai, alah wong keledai sakit kok dijual. Padahal keledai itu nggak sakit tuh. Akhirnya kelima tindakannya semuanya salah kalau kita nuruti omongan orang. Makanya kalau kita yang aktif di majelis taklim, ngaji mulu pinter enggak, bodoh amat, jalan terus. Ngelayanin posyandu dia sendiri sakit, umpama yang apa yang untuk lansia apa namanya? Kan ada kan pemeriksaan kesehatan lansia itu loh. Nah, dia penggerak itu, penggiat itu, mosok dia sakit, bodoh amat, jalan terus. Wong dokter aja sakit kok. Nah, iya. Artinya begini, dalam rangka kita mensyukuri ini bahwa kita ditakdir lahir di Indonesia, tinggal di wilayah yang alhamdulillah, wilayah mana saja itu enak nggak enak tergantung kita. Kadang wah di sono mah nggak enak. Itu tergantung kitanya. Mau kita tinggal di mana, terserah kita. Biar katanya itu lingkungannya nggak enak, kalau kita bisa membawa enak, yuk enak. Nah, untuk mensyukuri itu tadi, apapun yang kegiatan saat ini kita ikuti, lanjutin. Jangan berhenti. Jangan kita hanya menjadi soleh, tapi jadilah menjadi musleh. Karena Rasulullah itu contoh, beliau soleh dirinya, tetapi tidak untuk dirinya sendiri, tapi dia keluar berdakwah, artinya muslim. Dulu para pejuang itu rata-rata kan bukan orang miskin. Di Ponorogo itu anaknya raja, ya kan? Imam Bonjol ya begitu, Tuku Umar ya begitu, Sultan Hasanuddin malah raja. Lah kalau seandainya dia mau hidup enak, ngapain bela-belain capek-capek perang lawan Belanda? Cukup dia di rumah, apa-apa dilayani. Tapi dia nggak mau begitu, nggak mau hanya untuk soleh sendiri, tapi dia muslim. Makanya di Ponorogo sampai rela meninggalkan istananya di Jogja, sampai ia ketangkep dibuang ke Manado, sampai dimakamkan di sono ya ceritanya. Wong ya saya nggak nemui kok ya, cuma cerita di buku-buku ini. Sejarah. Dulu ada pelajaran sekolah namanya PSPB. Oh berarti seumuran gitu. Kalau zaman sekarang kan udah nggak ada ya, nggak ada PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PMP. Lah ya kalau kita mengingat itu ya, para pejuang itu rata-rata bukan orang miskin, rata-rata anak pejabat, anak raja, pangeran. Kalau dia mau hanya soleh, ngapain capek-capek perang sampai ditangkap dan lain-lain. Tapi dia maunya muslim. Kalau dulu berjuang kan lawannya Belanda, taruhannya nyawa. Kalau sekarang berjuang lawannya mulut tetangga. Lah yang kadang kalau bahasa orang sini apa? Julid.
iya mulut tetangga wis bodoh amat. Kalau memang ini ibu yakin baik, ada manfaatnya, jalan terus. Itu dalam rangka biar kita ini tidak disebut dengan fakafarat bi an umillah, mengingkari nikmat Allah. Nah, orang syukur itu kan ada 3 cara. Dalam kitab Hikam tulisan Ibnu Athaillah beliau mengatakan begini, asyukru bil lisan. Pertama dengan lisan, dengan mengucap alhamdulillah. Maka ini yang paling pertama, ketika ditanya sesuatu ucapkan dulu alhamdulillah. Gimana Bu kesehatannya? Alhamdulillah. Masih terapi sih. Ini kadang ditanya Bu gimana? Aduh, malah napasnya yang dilos. Ntar kalau kebablasan repot. Aduh, ini udah berobat ke sono habis 2 juta belum sembuh, beli obat kecil 1,5 juta nggak ngaruh. Itu yang bikin kenyut-kenyut ya itu loh. Alhamdulillah udah bisa jalan. Itu yang kita utamakan ketika ditanya sesuatu, ucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam keadaan kita sakit sekalipun, kita terbaring entah di rumah sakit atau di rumah, sakit kita itu menjadi ibadah, menjadi ladang pahala. Sama seperti kita sehat. Umpama ibu kalau Jumat begini ngaji, tapi karena dikehendaki oleh lo sakit, terbaring di rumah sakit, kok ditanya, ibu gimana keadaannya? Alhamdulillah. Walaupun hari itu nggak hadir ngaji, sama dicatat hadir ngaji. Karena saat sakit kita bisa tetap memuji Allah. Biasanya mungkin ibu malam bisa tahajud dengan berdiri sekian rakaat, tapi karena asem sama uratnya lagi nyatu, nggak bisa tahajud. Kalaupun bisa hanya dengan duduk, tapi alhamdulillah masih bisa. Walaupun dengan duduk pahalanya sama dengan berdiri. Dulu waktu masih belum pakai ini, itu baca Quran bisa dapatlah setengah juz. Sekarang baru dapat selembar, mata udah sepet. Ininya dilap malah tambah sepet. Tambah burem. Tapi begitu Qurannya ditutup, jegret, ganti HP yang dibuka, biar. Itu saya Bu, kalau ibu nggak tahu saya mah. Apa lebih parah? Dulu bisa setengah juz, tapi gara-gara mata ini udah dikurangi oleh Allah, mungkin selembar 2 lembar udah nggak kuat, ya wis. Tapi alhamdulillah masih bisa deres, masih bisa baca. Walaupun yang kita baca cuma selembar, tapi dulu bisa kuat setengah juz, maka pahalanya sama dengan yang setengah juz. Wong kita ini kan ayatnya wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Orang yang dikaruniai umur panjang maka akan kembali seperti awal fil khalqi, diciptakan. Kalau dulu lahir kita makan disuapin, nanti suatu saat ya disuapin. Dulu kita lahir imut-imut. Suatu saat imut-imut lagi loh. Orang kalau udah sepuh tuh balik imut-imut lagi. Iya bener, coba aja. Ya Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Ya balik, kekuatan kita itu kan kayak piramid. Dulu kita baru lahir di bawah, akan naik ke atas. Kalau dalam baca-baca yang saya baca itu puncak-puncaknya itu usia 33. Nanti usia 34 terus akan balik lagi ke bawah. Ini rata-rata 35 ya? Rata-rata. Lah iya, berarti kan turun ya balik. Ketika udah nyampe ke bawah berarti kita udah nggak ada lagi. Lah di usia kita yang udah segini ini semampu-mampunya, sebisa-bisanya kita belajar menjadi soleh, terus semampu-mampunya belajar untuk menjadi musleh. Kalau soleh itu hanya untuk dirinya sendiri, kalau musleh itu juga untuk orang lain. Nah semoga di 79 tahun Indonesia merdeka, kalau dulu para pahlawan bukan hanya soleh tapi musleh, ya kita belajar bukan hanya soleh tapi belajar untuk menjadi musleh sesuai dengan kemampuannya.
ayatnya ibu semua hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak membebani yang berlebih, enggak, sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.